Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, Bapak Nur Alim Bahri SAK MAK. Perkenalkan, saya Siti Nadia Ramadhani selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membuka sesi pemaparan studi kasus pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah kasus terkait permasalahan penjualan konsinyasi, yaitu analisis permasalahan penjualan konsinyasi pada sentra industri kreatif Kediri. Next slide. Sebelum masuk pemaparan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yang terdiri dari Lolita Farknimela, Keisha Putri Salsabila, Nurul Rahma, dan saya sendiri, Siti Nabila Ramadhani. Next slide. Untuk memulai sesi, saya akan menjelaskan gambaran umum kasus konsinyasi di sentra industri kreatif Kediri. Sentra bertindak sebagai komisioner yang membantu UMKM memasarkan produknya tanpa memindahkan kepemilikan barang. Skema ini menguntungkan kedua pihak, yaitu UMKM bisa memperluas pasar tanpa biaya penyimpangan, sedangkan sentra memperoleh komisi dari setiap barang yang berhasil dijual. Namun, permasalahan muncul karena praktik akuntansi konsinyasi yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan teori, sehingga mempengaruhi ketepatan pencatatan dan pelaporan laba. Next slide. Pada slide selanjutnya, fokus kita adalah pengakuan barang konsinyasi. Secara prinsip, sentra telah melakukan pengakuan yang benar, yaitu tidak mencatat barang titipan sebagai persediaan mereka. Tapi dalam praktiknya masih terdapat kelemahan pencatatan, seperti tidak adanya jurnal atau memorandum konsinyasi dan hanya mengandalkan daftar penerimaan barang. Hal ini membuat proses pengawasan dan rekonsiliasi menjadi kurang akurat. Inilah yang kemudian menjadi poin penting yang perlu diperbaiki dalam penerapan akuntansi konsinyasi mereka. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan ke teman-teman presentator kelompok 4. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi penjualan konsinyasi. Nah, dalam teori akuntansi, transaksi penjualan konsinyasi itu idealnya menggunakan metode pencatatan secara terpisah, karena transaksi konsinyasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan penjualan reguler. Namun, sentra industri kreatif Kediri mencatat transaksinya hanya berdasarkan total penjualan bulanan tanpa memisahkan antara penjualan konsinyasi dan reguler melalui jurnal. Nah, mereka hanya mengompilasi penjualan bulanan dalam bentuk angka, namun tidak membuat jurnal akuntansi seperti kas terhadap barang komisi. Nah, selain itu, pendapatan yang diambil setiap triwulan tidak dicatat melalui jurnal pendapatan komisi, sehingga alur akuntansi menjadi tidak lengkap. Dampaknya, laporan yang dihasilkan tidak mencerminkan beban komisi, hutang kepada pengamanat, dan pendapatan komisi secara akurat. Nah, dengan tidak diterapkannya metode terpisah secara benar, perusahaan kehilangan kemampuan untuk melihat bagaimana performa terjadinya transaksi konsinyasi secara mandiri. Nah, hal ini membuat pelaporan internal serta transparansi kepada UMKM menjadi kurang maksimal. Nah, itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan penyajian laporan laba rugi yang tidak sesuai standar. Nah, salah satu masalah penting dalam kasus ini adalah penyajian laporan laba rugi yang belum sesuai standar. Selama ini, sentra industri kreatif Kediri hanya menghitung laba secara sederhana, yaitu dengan melihat selisih antara pendapatan bersih dari harga jual dan komisi untuk pengamanan. Cara ini memang tepat, tetapi tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi keuangan. Menurut teori akuntansi, laporan laba rugi konsinyasi seharusnya memuat unsur yang lebih detail, seperti pendapatan konsinyasi, harga pokok penjualan, komisi komisioner, biaya usaha, hingga laba bersih. Ketika laporan tersebut disusun ulang sesuai standar, terlihat hasil yang jauh lebih akurat. Total penjualan konsinyasi sebenarnya mencapai 1.453.500.000 rupiah dengan HPP sebesar 1.235.475.000 rupiah, sehingga laba usaha yang benar adalah sebesar 218.025.000 rupiah.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa laporan sebelumnya tidak mencerminkan kondisi nyata dan bisa menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan ke presentator selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, untuk dampak ketidaksesuaian pencatatan terhadap laba dan informasi keuangan. Nah, ketidaksesuaian pencatatan dan pelaporan tidak hanya mempengaruhi alur administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap perhitungan laba. Nah, ketika pencatatan tidak lengkap, kontribusi penjualan konsinyasi tidak dapat diukur dengan tepat, sehingga laba tampak lebih kecil atau bahkan tidak terdeteksi. Nah, laporan keuangan yang tidak akurat juga menurunkan kepercayaan UMKM, menghambat evaluasi, mengacaukan perencanaan strategi, dan menyulitkan proses audit karena data tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Slide selanjutnya. Nah, untuk kendala dan rekomendasi perbaikan sistem pencatatan konsinyasi. Kendala terbesar yang dihadapi sentra industri kreatif Kediri adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami akuntansi konsinyasi. Minimnya pengetahuan ini menyebabkan pencatatan dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan jurnal, tidak memenuhi standar metode terpisah. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Yang pertama, perusahaan perlu menerapkan metode pencatatan terpisah sesuai teori, termasuk pencatatan jurnal untuk penerimaan barang, penjualan, perhitungan komisi, dan pembayaran pengamanat. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi konsinyasi secara berkala agar manajemen bisa menilai performa transaksi UMKM secara lebih spesifik. Nah, yang terakhir, pelatihan dasar akuntansi konsinyasi harus dilakukan agar staf memahami alur transaksi dan dapat mencatat secara tepat. Nah, dengan melakukan hal langkah-langkah ini, sentra industri kreatif dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan meningkatkan transparansi kepada UMKM sebagai mitra bisnis. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian pemaparan studi kasus dari kelompok 4. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana konsinyasi diterapkan serta relevansinya dengan konsep penjualan konsinyasi dalam